Edo ternyata sedang sakit. Nah, jadi setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah atau yang kita ketahui sebagai hipotensi. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS untuk memulihkan kembali tubuhnya. Tubuh sehat merupakan idaman semua orang. Siapa sih yang tidak mau tubuhnya itu sehat? Pasti semua orang ingin tubuhnya sehat. Berbagai usaha dilakukan untuk memperoleh tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Nah, faktor apa saja ya yang memengaruhi kesehatan seseorang? Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan seseorang. Yang pertama, ada faktor perilaku. Apa itu faktor perilaku? Jadi, di sini perilaku seseorang untuk hidup sehat. Jika seseorang hidup sehat, maka akan menghindarkan orang tersebut dari penyakit. Kemudian, ada dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang bersih ini sangat berperan loh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jika lingkungannya bersih, maka tentu saja kesehatan sebuah masyarakat akan semakin meningkat. Kemudian, ada faktor pelayanan kesehatan. Nah, untuk faktor pelayanan kesehatan ini, fasilitas kesehatan masyarakat ini yang mudah dijangkau dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di masyarakat. Dan faktor yang memengaruhi kesehatan lain adalah faktor keturunan. Nah, untuk faktor keturunan ini, jika seseorang menderita gangguan kesehatan yang sifatnya keturunan, ini tidak bisa dihindari ya, karena sifatnya genetis atau sudah terbawa di dalam tubuh seseorang tersebut. Oleh karena itu, jenis penyakit atau gangguan yang sifatnya faktor keturunan ini tidak dapat disembuhkan. Apa contohnya faktor keturunan? Misalnya, seseorang yang menderita hemofilia. Hemofilia itu adalah gangguan kesehatan yang bersifat genetis atau keturunan. Jadi ya tidak bisa disembuhkan karena sudah terbawa dari orang tua, kemudian dari orang tuanya lagi secara turun-temurun. Nah, jadi ini ya faktor yang memengaruhi kesehatan seseorang. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah agar organ peredaran darah kita itu selalu sehat? Nah, yang pertama, kita menerapkan pola makan yang baik dan bergizi seimbang. Jadi, sebisa mungkin kita memakan makanan yang sehat, ya. Jangan kebanyakan makan junk food, karena makanan yang kurang sehat itu tidak baik bagi tubuh kita. Dan usahakan makanan yang kita makan itu bergizi seimbang. Kemudian, harus beristirahat yang cukup. Ya, jadi jika tubuh kita terlalu lelah, maka organ peredaran darah kita pun akan terganggu. Dan berolahraga secara teratur. Nah, olahraga secara teratur ini juga sangat penting. Karena dengan olahraga teratur, di sini organ peredaran darah kita itu akan lancar ya. Jadi ini adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Nah, di sini bisa kalian lihat, menari juga merupakan kegiatan yang menyehatkan karena menari itu menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya kamu menggunakan pola lantai supaya gerakannya jadi lebih indah. Apa itu pola lantai? Nah, jadi tarian yang ditampilkan oleh sekelompok menari itu membutuhkan pola lantai. Apa pola lantai? Nah, pola lantai ini sangat penting karena
Pola lantai ini digunakan penari untuk mengetahui arah perpindahan gerak supaya antara penari yang satu dengan penari yang lainnya tidak bersinggungan atau bertabrakan ketika sedang menari. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai itu menjadikan tarian tersebut jadi lebih indah. Nah, pola lantai itu ada 3 jenis di sini. Ada pola lantai vertikal atau pola lantai lurus, ada pola lantai diagonal, dan ada pola lantai garis melengkung. Pola lantai vertikal atau lurus ini seperti ini ya. Jadi penarinya itu berbaris secara lurus. Nah, ini namanya pola lantai vertikal atau lurus. Ada pola lantai diagonal. Nah, seperti ini penarinya. Bentuk pola lantainya seperti ini. Jadi gerakan penarinya itu bergerak secara diagonal. Dan satu lagi ada pola lantai garis melengkung. Nah, ini penarinya nanti bentuk pola lantainya, bentuk tariannya nanti akan melingkar atau melengkung seperti ini. Jadi ini adalah 3 jenis pola lantai. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat, sehingga darah serta oksigen dan nutrisi dalam tubuh kita bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh kita akan terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Nah, di sini ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Nah, masih ingatkah kalian pantun itu pola sajaknya itu apa? Ya, pantun itu bersajak A, B, A, B. Kemudian pada pantun ini masih ingatkah kalian? Yang mana yang disebut sampiran dan yang mana disebut isi? Ya, sampiran terdapat pada baris ke-1 dan baris ke-2 pada pantun. Sedangkan isi terdapat pada baris ke-3 dan baris ke-4. Nah, isi pantun ini bisa terdapat maknanya. Sekarang, makna dari pantun ini. Pantun di samping, maknanya adalah kita harus selalu menggerakkan badan kita agar tubuh kita sehat selalu. Di hadapan kalian, Siti dan teman-temannya berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar. Letaknya di tengah kota. Ternyata pendopo itu bagian dari bangunan yang ada di sekitar sekolah seni. Di pendopo banyak orang yang berlatih tari. Nah, mereka juga di situ sering berlatih menari. Dalam sebuah tarian, untuk mempercantik tarian tersebut harus ada pola lantainya. Nah, tari kelompok itu membutuhkan pola lantai agar antara penari yang satu dengan penari yang lainnya tidak bersinggungan atau tidak saling bertabrakan. Pola lantai akan menciptakan kekompakan antar penari. Pola lantai ini dibagi menjadi 3. Kemarin sudah kita pelajari, kita akan ulas kembali. Nah, ada pola lantai vertikal atau lurus, kemudian ada pola lantai diagonal, dan ada pola lantai garis melengkung. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan contoh tarian yang menggunakan pola-pola lantai. Ini yang pertama, pola lantai vertikal. Contoh tariannya ada tari saman dari Aceh dan ada tari perang dari Nusa Tenggara Timur. Nah, pola lantai vertikal ini bentuknya seperti ini. Jadi lurus bentuk tariannya, ya, bentuk pola lantainya lurus. Nah, seperti kalian lihat, tari saman ini bentuknya lurus seperti ini dan tari perang juga bentuknya lurus seperti ini. Jadi seperti ini pola lantai vertikal.
Kemudian, pola lantai diagonal. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai diagonal ada tari sekapur siri dari Jambi, dan contohnya lagi tari pendet dari Bali. Nah, pola lantai diagonal ini bentuknya seperti ini, ya. Kemudian, selanjutnya ada pola lantai melengkung. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai melengkung, contohnya tari kecak dari Bali. Ya, kemudian ada tari legong juga dari Bali. Nah, pola lantai melengkung ini bentuknya bisa bulat lingkaran seperti ini atau bisa setengah lingkaran melengkung. Bisa kalian lihat di sini, tari kecak ini bentuknya melintar. Ya, dan tari legong ini bentuknya seperti setengah lingkaran. Maka ini disebut pola lantai melengkung. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Semua orang tentu ingin menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, kamu harus memiliki sikap tanggung jawab. Jadi, sikap tanggung jawab itu sangat penting. Nah, sikap tanggung jawab ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, contoh sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga adalah misalnya kamu merapikan tempat tidur, kamu mencuci piring setelah makan, dan kamu membantu membersihkan rumah. Ini adalah contoh sikap tanggung jawabmu di keluarga. Masih banyak lagi contoh sikap tanggung jawab yang ada di keluarga. Kemudian, tanggung jawab di lingkungan sekolah. Apa saja contohnya? Misalnya, kamu melaksanakan piket, kamu mengikuti upacara bendera, kamu menjaga ketertiban di kelas selama proses pembelajaran, dan masih banyak lagi yang lain. Dan ada sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya, kamu misalkan ada kegiatan ronda malam, maka yang kebagian jadwal itu melakukan ronda malam. Kemudian mengikuti kerja bakti, kemudian tanggung jawab di masyarakat juga contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu menjaga kebersihan, dan masih banyak lagi sikap tanggung jawab yang lainnya. Seseorang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas tanpa harus diingatkan. Jadi, tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sikap tanggung jawab akan membuat diri kita dihargai oleh orang lain. Kita juga dipercaya oleh orang lain dan dapat mendorong diri kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pantun. Berpantun itu selain dapat dilakukan sendiri, itu juga bisa dilakukan secara berpasangan. Nah, biasanya kegiatan pantun yang berpasangan ini adalah kegiatan saling berbalas pantun. Jadi, kegiatan saling menjawab pantun. Itu disebut sebagai berbalas pantun. Kegiatan berbalas pantun ini dapat dilakukan jika tema pantunnya sama. Misalnya, jika pantun jenaka, maka berbalas pantunnya juga dengan pantun jenaka. Kalau pantun teka-teki, maka berbalas pantunnya nanti dengan jawaban teka-tekinya atau dengan pantun teka-teki juga. Kalau pantun nasihat, maka berbalas pantunnya juga nasihat. Kenapa seperti itu? Agar bagus pantun yang saling berbalas tersebut, ya. Jadi, kegiatan berpantun berpasangan itu disebut dengan berbalas pantun. Nah, sekarang lihat di depan kalian, mereka akan saling berbalas pantun. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Nah, kemudian temannya menjawab, Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, ini adalah contoh berbalas pantun. Ada dua orang, yang satu orang pertama berpantun, kemudian dijawab oleh temannya. Itu yang disebut
sebagai berbalas pantun. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.